Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tak kurang apapun. Nah, di pagi ini kita masuk ke pelajaran administrasi pajak. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita di pagi ini adalah pajak negara dan pajak daerah. Pada materi pajak negara dan pajak daerah, di sini mempunyai kompetensi dasar, yaitu 3.1 menjelaskan definisi, fungsi, hukum, penggolongan, dan tata cara pemungutan pajak. 4.1 mengidentifikasi jenis-jenis pajak serta pungutan lainnya. Itu kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi kali ini. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kita mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi pajak. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan fungsi pajak. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dasar hukum pengenaan pajak. Kemudian tujuan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis pajak. Dan yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tentang tata cara pemungutan pajak. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan tarif pajak. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini tentang materi pajak negara dan pajak daerah. Pertama, kita akan ulas tentang pengertian pajak. Nah, pengertian pajak diatur menurut Undang-Undang Pajak, yaitu nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu tertera pada pasal 1 ayat 1. Nah, di sana akan berbunyi definisi pajak, yaitu pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar tentang undang-undang. Nah, jadi pengertian pajak seperti itu, pajak bersifat memaksa, jadi mau tidak mau kita sebagai warga negara yang taat hukum itu harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara dari rakyat dan hanyalah dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur, yaitu yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang.
Jadi di sini pajak tidak boleh dibayar dengan selain non uang atau barter. Jadi pajak harus dibayar dengan uang dan bersifat wajib. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Jadi di sana nanti dalam pembayaran pajak itu sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Kita sebagai warga negara mengikuti, tidak boleh membayar pajak atas ketentuan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Kemudian yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat dari masyarakat luas. Nah, itu definisi dari pengertian pajak. Berikutnya, setelah kalian mengetahui tentang definisi pajak, sekarang adalah fungsi dari pajak. Nah, jadi kita membayar pajak di negara ini mempunyai beberapa fungsi, tidak akan sia-sia ya. Fungsi pajak di sini antara lain, yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Itu fungsi pajak yang pertama. Fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pada fungsi mengatur, ini pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan mengurangi konsumsi terhadap minuman keras. Kemudian contoh yang kedua, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif. Itu dua fungsi pajak yang telah kalian ketahui. Nah, setelah fungsi pajak mempunyai kedudukan hukum di negara Indonesia. Nah, kedudukan hukum pajak yaitu hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Pertama, hukum perdata. Hukum perdata ini mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Yang kedua, hukum publik. Pada hukum publik, di sini mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian hukum pajak di sini ada dua, yaitu yang pertama hukum material, yang kedua hukum formil. Kita lihat dulu contoh hukum material. Hukum material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan antara yang dikenai pajak atau objek dan siapa yang dikenakan pajak atau subjek. Jadi hubungan antara pihak yang membayar pajak dan pihak
yang dikenai pajak. Pihak yang membayar pajak itu disebut dengan subjek, kemudian barang yang dikenakan pajak itu disebut dengan objek. Kemudian hukum pajak yang kedua yaitu hukum formil. Pada hukum formil ini memuat tata cara penyelenggaraan utang pajak, kemudian hak-hak untuk pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai timbulnya utang pajak, kemudian kewajiban pajak. Contohnya yaitu tata cara perpajakan. Setelah kalian mengetahui tentang kedudukan hukum pajak, ya, bahwa pajak diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang telah saya sebutkan tadi, sekarang kita memasuki ke poin berikutnya, yaitu mengenal tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak di Indonesia ada dua, satu pajak negara, dua pajak daerah. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ya, pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Nah, di dalam pajak negara ini mempunyai tujuan yaitu untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian di pajak negara ini contohnya, ya, pajak yang dipungut oleh negara, contohnya pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Adalah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan atau badan hukum. Itu jenis pajak negara yang nomor 1. Kemudian jenis pajak negara yang nomor 2 yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, biasa disebut dengan PPN dan PPNBM. Nah, ini merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran produsen ke konsumen. Kemudian pajak negara yang ketiga yaitu bea materai. Bea materai itu merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Nah, itu tadi jenis pajak negara. Di depan tadi disebutkan jenis pajak ada dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang baru saja itu tadi pajak negara, sekarang menginjak yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah, dasar hukum dari pungutan pajak daerah atau biasa disebut retribusi itu diatur pada Undang-Undang Nomor 28
tahun 29 tentang pajak negara dan retribusi daerah. Nah, dalam undang-undang tersebut maka dijelaskan bahwa pajak daerah adalah suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pengertian dari pajak daerah. Setelah kita mengetahui ada dua jenis pajak, pajak negara dan pajak daerah, di dalam pajak juga ada asas-asas pemungutan pajak. Nah, di sini tertera asas-asas pemungutan pajak. Ada 3 asas. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili itu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Itu asas domisili yang nomor 1. Kemudian asas yang kedua, asas sumber, bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, adanya asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini merupakan pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Itu adanya asas-asas dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ada 3 asas ya yang perlu kalian ketahui. Setelah kalian mengenal asas-asas pajak yang ada di negara Indonesia, yang perlu kalian ketahui juga yaitu sistem pungutan pajak. Bagaimana pungutan pajak yang berlaku? Sistem pungutan pajak yang berlaku juga ada 3 sistem. Yang pertama, Official Assessment System. Nah, pada sistem ini suatu pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Kemudian pada sistem official assessment ini punya ciri yaitu wajib pajak bersifat pasif. Nah, di sini wajib pajak bersifat pasif. Wajib pajak ini enggan melaksanakan pembayaran sebelum ada penagihan. Jadi wajib pajak tidak mau membayar sebelum ada penagihan. Tidak punya kesadaran istilahnya. Jadi utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak. Itu sistem yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya self-assessment system. Ini merupakan sistem pungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Di
sistem yang kedua ini, wajib pajak punya ciri yaitu aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak terutangnya. Jadi di dalam sistem yang kedua, wajib pajak tidak usah menunggu surat teguran pajak karena mereka sudah punya kesadaran yang tinggi atas pajak yang harus dibayarnya. Sistem yang ketiga, adanya withholding system. Nah, di dalam sistem yang ketiga ini, sistem pungutan pajaknya yang memberi wewenang kepada pihak yang ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Itu tadi 3 sistem adanya pungutan pajak. Setelah kalian mengetahui sistem pungutan pajak, berikutnya ada tarif. Nah, di dalam materi perpajakan itu nanti penekanannya pada perhitungan tarif. Di sini diawali dengan penentuan tarif. Tarif di sini sudah didasarkan pada undang-undang ini ya, Undang-Undang Pasal 17 tentang perpajakan. Nah, tentang tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Di sini ada 4 tarif pajak. Yang pertama, tarif sebanding. Tarif sebanding ini merupakan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Contoh, untuk barang kena pajak daerah pabean dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Nah, ini sudah sesuai dengan ketetapan yang berlaku, tidak menyantumkannya asal-asalan ya. Kemudian yang kedua, tarif tetap. Pada tarif tetap ini jumlahnya tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Yang ketiga, tarif progresif. Tarif ini persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, di sini ada ketentuan tentang lapisan-lapisan pengenaan pajak. Ini dasarnya pada kita untuk pertemuan berikutnya nanti kita menghitung tentang wajib pajak pribadi atau badan. Di sini ada patokan-patokan dalam menghitung pajak yang harus dibayar oleh perorangan. Ini sudah ketentuan, ya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang pengenaan pajak, yaitu ada 4 lapisan kena pajak, yaitu apabila wajib pajak berpenghasilan sampai dengan 50 juta, maka akan dikenakan tarif sebesar 5%. Dan apabila wajib pajak berpenghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenai tarif sebesar 15%. Dan apabila wajib pajak berpenghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta,
maka tarif yang dikenakan 25%, dan tarif yang tertinggi yaitu 35% apabila wajib pajak punya penghasilan di atas 500 juta. Itu tarif yang berlaku. Kemudian tarif yang keempat ini tarif degresif. Tarif degresif ini persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, itu sementara tarif-tarif penghasilan kena pajak yang harus kalian ketahui, dan bagaimana itu nanti prakteknya di dalam kehidupan atau dalam perhitungan pajaknya kita akan mempelajari di pertemuan dan materi berikutnya. Bagaimana tentang menghitung pajaknya orang pribadi yang punya penghasilan sekian, kita nanti akan belajar pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Kita sambung di lain waktu dan lain kesempatan di materi yang berbeda. Untuk hari ini sekian saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa chat WA pribadi saya. Ya, seperti biasa. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.